Di Mualimin itu sekolah kader, sekolah yang tidak mendidik siswanya untuk menjadi pegawai kan. Saat itu kan begitu gembar-gembornya kan. Nah, pas jemput saya pakai supir, habis itu Buya nanya, "Kamu pakai supir?" "Ya Buya masih muda pakai supir." "Kamu umurnya berapa?" 30-an kan. Bukan nggak mau sebenarnya, tapi kan saya jaga gerbong yang panjang ini. Sebenarnya itu saya dengan Pak Amin sangat dekat, saya setuju dan saya dorong dan harus menang gitu kan. Ya kan. Nah, pasca dari itu pun Buya bisa menempatkan posisinya menjadi guru bangsa. Sehingga sama saat ini orang dikenal Buya guru bangsa, ya itu selalu bisa menempatkan posisi. Meskipun Buya memberikan dukungan secara nggak langsung pada misalnya Jokowi, tapi kan Buya tidak pernah kampanye untuk itu. Ya, Buya seorang kawan, bukan seorang politisi, tapi paham A sampai Z-nya politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Serambi Buya kedatangan seorang tamu spesial, seorang politisi yang juga seorang pengusaha, adalah Bang Nasrul. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Serambi Buya. Ya, terima kasih. Sebelum kita nanti bicara lebih lanjut, saya ingin mengetahui sejarah hidup Kak Nasrul sampai pada titik saat ini menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Silakan Kak Nasrul. Politik itu pilihan. Jadi kadang kita nggak pernah terpikir sama sekali. Kita aktif di dunia mahasiswa, ormas, kemudian kita aktif pasca mahasiswa, nggak pernah terpikir sama sekali bahwa masa itu kita akan terjun di dunia politik. Bayangkan Orde Baru, ada Golkar, kemudian PDIP, P3 itu kan jauh. Tiba-tiba reformasi, nah disitulah muncul kesempatan bagi kelompok yang seusia dengan saya untuk aktif di dunia masing-masing. Yang bisnis dia fokus ke sana, kemudian yang politik serius masuk politik. Sehingga ada teman-teman yang seangkatan di beberapa partai itu kan muncul. Nah itu memang awalnya saya juga tidak pernah terpikir masuk ke politik. Saat itu saya hanya berpikir bagaimana saya berwira swasta. Saya itu alumni Mualimin, dari dulu digembleng untuk menjadi seorang yang punya karyawan atau pegawai. Jadi jangan jadi pegawai. Nah saat itulah ketika saya di Jakarta belum pernah kepikiran untuk menjadi pegawai, dan belum pernah saat itu, dan sampai sekarang belum pernah. Nah, berupaya semaksimal mungkin, akhirnya setitik demi setitik dapat yang kita inginkan, ya kan? Kemudian tiba-tiba muncullah iming-iming politik. Oke, itu berarti waktu saat masih di dunia wirausaha ya? Wirausaha. Nah, karena kita punya prinsip, kita main di politik, kalau kemudian kita nggak punya bekal agak berat. Karena saat itu meskipun era reformasi 99 ada partai yang sangat kuat. Misalnya ada PAN, ada partai baru PDIP. Dulu kan PDI kemudian jadi PDIP. Ada partai-partai lama, ada PBB, kemudian ada PKB dan sebagainya. Meskipun partai baru itu sangat didominasi oleh kalangan pemuda, kemudian ketika mereka kampanye rame, tapi begitu masuk ke bilik coblosan, kemudian keluar hasil jauh berbeda. Nah kemudian kita bertanya, loh kenapa jauh berbeda gitu? Mungkin dulu Gus Dur, mungkin dulu Pak Amin kalau setiap kampanye rame, begitu selesai pemilihan ternyata jauh dari apa yang dibayangkan. Nah kemudian kita lihat apa di balik itu kan. Apakah kemudian demokrasi sudah diharapkan seperti angan-angan masa reformasi atau belum? Nah ternyata kita lihat
belum sesuai dengan yang diinginkan, yang dihasilkan. Ternyata memang sangat dinamis. Sangat dinamis. Dan tidak bisa ditebak. Nah, nggak bisa ditebak. Justru semakin ke sini, ya kan, yang namanya modal kapital itu sangat dibutuhkan ternyata dalam berpolitik kan. Ya kan, kalau zaman dulu 3 partai kan jelas, Orde Baru kan ya, oke, kamu main, tapi urusan uang dan sebagainya nggak bisa aneh-aneh. Artinya ada kebijakan langsung ya, pokoknya partai ini harus menang. Misalnya zaman dulu Golkar harus menang. Kemudian yang kedua apa P3 atau PDIP kan gitu, urut-urutan itulah. Nah, kemudian berubah menjadi masa reformasi, dimunculkan demokrasi, tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh para politisi demokrasinya lagi-lagi itu. Tidak tertebak begitu. Tertebak. 2004 waktu Pilpres langsung itu kan paling tidak ada 4 calon, 4 atau 5 ya. Bu Mega, kemudian SBY saat itu, kemudian Amin Rais, kemudian Wiranto. Ya kan? Kalau kita lihat ya, kebetulan kita ngikutin, itu kan pemilihannya setelah Pileg, Pilpres setelah Pileg. Di Pileg dulu, nanti baru dari Pileg itulah munculkan Pilpres. Pileg pun saat itu nggak pernah dibayangkan. PKB yang setiap kampanye rame, PAN setiap kampanye rame, Golkar setiap kampanye nggak begitu rame, P3 nggak, bahkan Partai Demokrat pun nggak. Begitu keluar hasil ternyata Partai Demokrat di atas partai-partai yang sudah muncul dari 99. Dia ada PAN kalah dengan Demokrat, kemudian PKB dan sebagainya, sehingga saat itu kan semacam ada kesepakatan Pak Amin dengan SBY mau pasangan gitu kan, tapi karena Demokratnya lebih tinggi kan nggak mungkin. Artinya Pak SBY maju sendiri kemudian bertarung menang. Meskipun kalau kita lihat hampir semua kampanye dulu, misalnya kampanye Pak Amin kan hampir rame semua sisi kan. Kemudian kita lihat Wiranto kampanye kan sepi ya kan, nggak pernah kelihatan kan. Tapi begitu muncul hasil, Pak Amin kalah dengan Wiranto. Betul. Nah itulah demokrasi yang harus kita terima. Tuh, nah semenjak itulah kemudian saya berpikir, wah ini kalau saya masuk politik kelihatannya tidak bisa mengandalkan dari jaringan oke, tapi itu tidak bisa ansih mengandalkan jaringan. Harus ada modal yang kita bawa. Nah, harus ada kapital. Nah, kapital yang kita bawa untuk apa? Untuk menjalankan program-program yang kita inginkan. Ya, kita bicara tentang kesehatan, otomatis kita harus masuk ke sana, kemudian lihat penduduk rakyat yang sakit, ya otomatis kita bikin program untuk kesehatan, pertanian dan sebagainya lah. Meskipun ya pada ujung-ujungnya di akhir ya mau nggak mau, suka nggak suka, meskipun orang katakan itu money politik, nggak boleh dalam aturan, tapi hampir semua partai melakukan itu. Nah ini yang sekarang terjadi. Itu. Luar biasa ya, agak seru. Tapi begini, Bang Nasrul, sebelum kita melangkah jauh pada pembahasan itu, saya menjadi penasaran, sosok Bang Nasrul itu kan pasti dibentuk oleh sesuatu sehingga muncul menjadi Bang Nasrul yang hari ini, baik itu dari masa kanak-kanak, kemudian masa remaja sampai kuliah, yang tadinya berwirausaha tiba-tiba banting setir. Nah itu bagaimana cerita? Mungkin semenjak dari kecil, dari asalnya dari mana atau apa? Ya, yang pasti saya dari Pekalongan, ya kan, masyarakat yang sangat terbuka, heterogen, mayoritas Nahdliyin. Pesisir, orang pesisir itu kan gampangan, iya, enggak, ya kan, beda dengan selatan, ini kan utara kan, pesisir utara kan, selatan kan masih, kalau pesisir utara itu kan enggak mau, enggak kan. Iya, enggak. Nah, dari situlah kemudian saya lanjut ke Mualimin, ya, Mualimin di Jogja selama 6 tahun. Banyak pelajaran yang bisa kita jadikan pedoman pijakan hidup. Ya kan, ya tadi di Mualimin itu sekolah kader, sekolah yang tidak mendidik siswanya untuk menjadi pegawai kan. Saat itu kan begitu gembar-gembornya kan. Kemudian seorang yang punya pegawai kan gitu. Itu kemudian patokan kemandirian itulah yang saya pakai. Itu kan pelajaran bahwa kita mandiri. Apapun yang kita lakukan nanti kita akan
mempertanggungjawabkan untuk diri kita sendiri. Nah, lepas dari itu kemudian mahasiswa ya tadi saya katakan mahasiswa bergelut dengan dunia aktivis mahasiswa di Jogja, UMY ya. Di UMY, kemudian juga di luar juga begitu. Ada juga dulu sempat kita bareng-bareng ikut kegiatan dakwah ke daerah-daerah terpencil dulu kan. Kemudian juga di organisasi lain saya juga aktif di Pelajar Islam Indonesia dan sebagainya. Itu kan menempa diri kita untuk mandiri, menempa diri kita untuk tidak tergantung kepada orang lain. Nah setelah itu, meskipun masih ya, saya keluar dari Jogja itu 93, jadi saya masuk kuliah itu 87, belum selesai saya sudah meninggalkan Jogja. Saya masuk ke Jakarta, bergelimut dengan dunia yang entah berantah saya nggak ngerti. Ya, tapi itulah awal tetap aktif di organisasi, tapi ini karena saya di sana mau nyari kerja, mencari uang, ya kan, ya otomatis saya harus berjuang semaksimal mungkin, sehingga apapun yang kita upayakan ya kita dapat lah. Jadi singkat kata kita dapat, baru kemudian kita aktif di politik. Memang Bang Nasrul mulai aktif di politik tahun? Kalau saya masuk di politik tercantum secara struktural di Partai Amanat Nasional itu 2015. Oke. Sebagai bendahara umum. Sebelumnya saya anggota DPR tapi tidak masuk dalam struktur partai. Oke. Sebelumnya saya juga aktif dengan teman-teman PAN tapi nggak masuk. Bahkan di tahun 99 saya nggak masuk dalam struktur PBB, Partai Bulan Bintang, tapi karena komunitas saya banyak dari PBB, dengan teman-teman Dewan Dakwah, kemudian aktivis-aktivis mantan organisasi ex Masumi dulu, sehingga pernah nyalek dari PBB zaman itu tahun 99. Itu buat nyalek buat ini aja sih, buat uji coba aja. Nah, tapi kemudian gagal, ya biasalah. Itu kita juga nggak terlalu serius. Kemudian 2004 saya nggak nyalek, hanya aktif backup Pak Amin untuk Pilpres. Saya belum masuk di PAN. Kemudian 2009 karena 2005 itu ketua umumnya Mas Trisno Pahir, sama-sama orang Pekalongan, sehingga saya dilibatkan. Meskipun tidak masuk dalam struktur partai, dilibatkan. Baru 2009 saya bertarung di DPR RI, meskipun saat itu sebenarnya saya nggak mau, tapi dipaksa. Ya oke lah, kalau dipaksa saya mau nyari daerah yang paling kering di Jawa Tengah. Saat itulah ketemu Dapil Jateng 2, Kudus, Jepara, Demak. Itu di PAN, petanya di PAN itu paling kering. Pusat nggak dapat, provinsi nggak pernah dapat, DPRD-nya ya Demak itu mungkin dulu nggak ada, kemudian Jepara cuma 1, Kudus cuma 3, akhirnya jadi naik semuanya. 2009 saya masuk di situ, dapat kursi DPR RI, kemudian DPRD provinsi juga dapat, DPRD-nya juga naik semuanya. Nah awal itulah yang menginspirasi, menjadi pemantik awal untuk terus di parpol. Awalnya di situ. Oke, luar biasa. Kemudian Bang Nasrul sebagai alumni dari Sekolah Muhammadiyah Mu'alimin, kemudian aktif di PAN, itu tentu pengaruh atau faktor dari Pak Amin Rais dan Buya Syafi'i Ma'arif karena berdekatan menjadi ketua umum PP Muhammadiyah itu pasti sangat besar. Nah itu mungkin ada cerita bagaimana Bang Nasrul dengan Pak Amin Rais dan Buya Syafi'i Ma'arif. Saya dengan Pak Amin zaman itu deket, tapi nggak terlalu deket sekali, karena Pak Amin di partai, saya nggak di partai. Pak Amin ketua umum kan zaman itu ya, 99 sampai 2005. Di tengah-tengah itu saya justru lebih dekat ke Buya. Karena zaman itu tahun 2000 itu kan 98 Pak Amin ke partai, kemudian Buya menggantikan. Ya kan? Nah zaman itu saya dekat dengan Buya, bahkan Muktamar Muhammadiyah di Jakarta dulu saya sudah dekat lah. Makanya sampai sekarang itu saya kalau di Jakarta nyetir sendiri, nggak pakai supir.
karena punya pengalaman dengan Buya dulu waktu Buya kan dulu sering kalau di BP kemudian nelpon itu saya nggak ada acara jemput gitu kan. Nah pas jemput saya pakai supir, habis itu Buya nanya, kamu pakai supir? Ya Buya masih muda pakai supir, kamu umurnya berapa? 30-an kan? Belum ada 30-an, belum ada 30 lah saat itu, atau 30 ya, 98 itu kan. Janganlah katanya kan, kalau cuman acaranya 1-2 nggak usah latihan refleks. Nah saat itu kemudian sampai sekarang saya jarang menggunakan supir kecuali banyak agenda. Nah itu dengan Buya sangat dekat, bahkan ya lebih terbuka lah di Muktamar Muhammadiyah di Jakarta dulu, di pembukaan di Gelora Bung Karno dulu kan zaman itu, kemudian Buya nginepnya di Padepokan Pencaksilat salah dulu kan. Nah saya selalu komunikasi, kemudian sampai Buya menjadi ketua umum. Nah itu dekat. Nah banyak pikiran-pikiran Buya itu mempengaruhi, ya kan. Buya itu kan selalu memberikan gambaran kepada kita, kepada saya terutama, bahwa demokrasi itu kalau kita jadikan sebuah budaya, maka budaya, karakter, watak yang semua terbungkus dalam konsep keagamaan kita bisa mewarnai demokrasi. Tapi kalau demokrasi tidak kita jadikan sebagai budaya, demokrasi kita jadikan sebagai alat untuk kekuasaan, mencapai kekuasaan, maka demokrasi itu hanya akan menghasilkan tatanan nilai yang lepas dari nilai-nilai karakter. Nah itu yang saya ingat banget, sehingga saat itu saya masih ragu-ragu apakah saya siap untuk masuk ke politik apa enggak gitu, ya kan. Kalau saya siap berarti saya harus menjadikan demokrasi sebagai budaya, ya kan, yang ditutup dengan karakter yang, kalau dalam bahasa kita karakter yang akhlakul karimah. Nah itu yang kita harapkan. Tapi setelah bergulir akhirnya itu bisa saya capai. Akhirnya itu menjadi filosofi saya pertama, sehingga dengan dasar itulah saya menjadikan partai politik sebagai alat perjuangan. Nah kemudian Pak Amin dekat karena memang saat itu saya dekat sekali dengan Pak Fuad, dengan Mas Fris zaman reformasi itu kan Pak Amin sering bareng ke situ, sehingga setiap perjalanan pilpres dan sebagainya ya saya ngikutin. Nah keduanya ini kan dua tokoh, dua sahabat yang di Muhammadiyah ya ibarat dua mata uang, dua sisi mata uang nggak bisa dipisahkan. Pak Amin dulu lepas dari partai itu juga banyak konsultasi dengan Buya, bahkan saya ingat setelah Pak Amin jadi ketua MPR, kemudian malamnya rapat di rumahnya Habibie, Pak Amin sepakat semua, ada Golkar, ada faksi ABRI, kemudian ada PAN dan sebagainya, sepakat untuk minta Pak Amin jadi presiden, ya kan. Nah Pak Amin juga masih belum memberikan jawaban, meskipun Pak Amin akhirnya paginya memberikan jawaban tidak, karena setelah konsultasi dengan Ibunda, ya kan. Nah, tapi di luar itu juga Pak Amin konsultasi dengan Buya, karena saat itu saya ingat Pak Amin di kamar yang disediakan oleh MPR di Hotel Mulia, kemudian ininya kan luas, ruang tamunya luas. Nah Buya juga tidur di situ di ruang tamu, Pak Amin di kamar, saya juga nemenin Buya. Nah pagi-pagi setelah sholat subuh, sholat malam, Pak Amin sholat subuh, kemudian diskusi dengan Buya untuk memutuskan tidak menolak pencapresan, ya. Karena baru dilantik dari MPR, andekan Pak Amin oke gitu kan, ya selesai itu, bisa jadi insya Allah gitu kan. Tapi Pak Amin megang etika gitu kan, saya sudah mencalonkan Gus Dur, masa saya habis dilantik tiba-tiba saya menarik pencalonan, kemudian saya maju. Nah itulah orang anggapnya sepintas lalu biasa gitu loh. Tapi itu kan demokrasi politik yang tidak hanya endingnya kekuasaan saja. Kenapa begitu ya? Karena saat itu kan kita masih di Muhammadiyah masih karakter akhlakul karimahnya tinggi, menjaga itu. Buya juga anggap oke lah, mendingan kita menjaga akhlakul karimah, karakter kita serahkan kepada Gus Dur kan gitu. Pak Amin juga ya udah bismillah, Pak Amin tetap di MPR, Gus Dur di presiden. Wah ini menarik ya teman-teman, ketika membahas politik yang mungkin secara umum kita menganggap politik itu banyak sesuatu yang kotor di situ, tetapi ada sisi
nilai-nilai berupa tadi akhlakul karimah, moral, etika. Nah, bagaimana Bang Nasrul melihat Buya Syafi'i Ma'arif dalam posisi politik itu? Sementara Bang Nasrul sebagai politisi itu banyak belajar dari Buya Syafi'i. Nah, mungkin apakah dalam hal ini Buya Syafi'i yang waktu itu Ketua Umum PP Muhammadiyah sebagai seorang yang mungkin Muhammadiyah sendiri jauh atau berjarak ya dengan parpol, tetapi bisa ketemu itu. Nah, benang merahnya bagaimana? Gini, Buya itu seorang yang bisa menjaga posisi pribadi dan posisi perserikatan. Buya dengan Pak Amin itu kan dekat sekali. 2004 itu pencalonan Pak Amin menjadi presiden. Buya itu kan saat itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buya sangat hati-hati sekali untuk membawa gerbong ini ke Pak Amin. Meskipun sebenarnya Buya sudah mengisyaratkan ke sana semuanya. Jadi saya ingat saat itu kita ngundang PDM seluruh Indonesia dan PDA seluruh Indonesia di UMY. Sempat ada rumor-rumor Buya tidak agak enggan untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya kan? Nah, udah saya datang Buya, saya ajak diskusi, ngobrol gitu kan. Bukan nggak mau sebenarnya, tapi kan saya jaga gerbong yang panjang ini. Sebenarnya itu saya dengan Pak Amin sangat dekat, saya setuju dan saya dorong dan harus menang gitu kan. Tapi bagaimana dengan gerbong sisi lain, ormas Islam Muhammadiyah Perserikatan dijaga untuk tidak terlibat terlalu jauh. Mungkin itu yang menjadikan orang-orang ragu, Buya mau backup full apa enggak. Wajar kalau kemudian di benak misalnya ya Pak Amin misalnya, wah Buya nggak dukung saya full gitu kan, misalnya kan. Meskipun setelah itu ya akhirnya kita sadar Buya dukung full. Saya diskusi lama sehingga akhirnya Bismillah Buya ikut memberikan sambutan di acara itu PDM. Jadi 2 kali PDM seluruh Indonesia, setelah itu yang kedua kalinya PDA seluruh Indonesia kalau nggak salah. Nah, itu yang Buya hadir. Pilpres 2004. Nah, 2004 Amin maju di UMY kalau nggak salah. Saya masih ingat itu. Buya akhirnya terlibat langsung. Artinya posisi Buya oke lah dengan bijak, hikmat. Oke, saya akan berikan sambutan karena yang hadir adalah PDM seluruh Indonesia dan PDA seluruh Indonesia saat itu kan. Nah, meskipun dalam sambutan itu nggak mungkin Buya kampanye kan nggak. Buya kan punya cara-cara sendiri kan, sehingga orang ngerti oh ya ini Muhammadiyah full all out. Nah, itu Buya punya cara sendiri, karakter sendiri. Itu yang agak menarik dari Buya. Yang menarik sekali dari Buya itu bisa memisahkan posisi itu, sehingga selesai dari Ketua Muhammadiyah 2005 Muktamar Malang, ya kan, mungkin meskipun banyak yang menginginkan Buya maju lagi saat itu mungkin ya, tapi kan Buya enggak, ya kan. Nah, pasca dari itu pun Buya bisa menempatkan posisinya menjadi guru bangsa, sehingga sampai saat ini orang dikenal Buya guru bangsa, yaitu selalu bisa menempatkan posisi. Menjadi Ketua Muhammadiyah pun Buya bisa menempatkan, meskipun memberikan dukungan full pada kader Muhammadiyah, kepada mantan Ketua PP Muhammadiyah, tapi Buya punya cara-cara sendiri. Sehingga orang lain juga merasa inilah yang dari warga Muhammadiyah merasa oh ya memang kita punya gerbong mendukung, tapi dari pihak luar oh ya ternyata Buya ini seorang tokoh bangsa. Nah, setelah itu Buya juga perjalanan kemudian meskipun banyak perbedaan dengan presiden atau mungkin ada juga yang sama, kita lihat misalnya zaman-zaman sekarang meskipun Buya memberikan dukungan secara nggak langsung pada misalnya Jokowi, tapi kan Buya tidak pernah kampanye untuk itu. Tapi kan Buya selalu memberikan kritikan tajam dan pedas kepada kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada dengan pro rakyat, kemudian masyarakat, yang kebijakan yang bisa merusak sumber daya alam dan sebagainya. Itu kan kelugasan Buya kan di situ. Iya. Sebagai tokoh bangsa itu memang apa ya? Itu menjadi inilah inspirasi lah. Memang Buya Syafi'i itu sosok yang menarik karena posisinya menjadi tidak mudah ketika beliau
memimpin Muhammadiyah, tapi sekaligus juga harus punya peran di dunia politik yang di situ juga ada sahabat. Karena ada kadernya, sahabatnya maju sendiri. Sahabatnya sendiri. Sementara kalau Muhammadiyah, kita sudah belajar, Buya tentu sebagai pelaku sejarah dan seorang sejarawan, itu memahami betul bagaimana kalau organisasi keagamaan sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah itu terjun ke politik, seperti dulu Masyumi bagaimana, Parmusi bagaimana, dan seterusnya. Menarik. Kemudian ini Bang Nasrul, ada satu ungkapan Buya yang menurut saya juga sangat menarik tentang posisi politisi dan negarawan, yang itu barangkali nanti kaitannya banyak tentang moral, etika, dan akhlakul karimah itu. Nah, bagaimana Bang Nasrul antara posisi sebagai seorang politisi dan negarawan? Memang ini dua hal ini kan sebenarnya kan menjadi satu, kan? Jadi dua keping mata uang lah, ya kan, meskipun kadang ya kayak rel kereta lah. Nah, kita ini kan bersatu, berjajaran terus, kadang-kadang pas relnya ketemu yang nyatu, dan habis itu misah lagi kan gitu. Memang politisi dan negarawan, ya, kalau politisi memang agak berbeda dengan seorang negarawan. Jadi kalau politisi itu kan diwarnai atau dikelilingi oleh faktor-faktor X, baik yang negatif maupun yang positif. Yang positif, seorang politisi itu bisa membawa dirinya untuk mengubah lingkungan yang mereka masukin. Jadi misalnya dia ada di DPRD, DPR RI, atau kemudian di provinsi, atau mungkin dia di eksekutif. Seorang politisi berupaya semaksimal mungkin sisi baiknya dia harus bisa merubah, harus punya mindset yang begitu kan. Nah, hampir semua politisi mungkin begitu, hampir semua politisi mungkin 100% begitu politisi kan, yang sisi baiknya kan. Cuman sisi negatifnya, bagaimanapun juga politisi ini kan terkait dengan partai politik kan? Nah, partai politik itu hampir semua partai politik, bukan hampir, semua partai politik punya platform yang baik, punya platform yang sama, kepedulian terhadap masyarakat. Kalau kita bicara tentang platform tentang lingkungan hidup, semua politisi akan mengatakan bahwa perusahaan terhadap lingkungan hidup itu adalah bukan dari visi dan misi kami kan gitu, bukan platform kami. Semua akan begitu. Tapi sisi lain, partai politik itu kan punya kepentingan. Bagaimana partai saya ke depan 5 tahun yang akan datang kursinya naik kan gitu. Karena keberhasilan suatu partai itu kan bisa dilihat per 5 tahun sekali. Jadi kalau ada partai programnya banyak, setiap hari, jadi politisinya misalnya kan, politisinya yang ada di legislatif atau eksekutif setiap hari terjun ke masyarakat, memberikan advokasi, kemudian memberikan program yang langsung berkaitan dengan hidup masyarakat langsung. Tapi begitu 5 tahun pileg hasilnya minus, itu kan nggak berhasil. Nah ini politisi ini kadang punya ikatan kuat dengan partai politiknya. Nah, negarawan itu agak berbeda. Bisa saja negarawan itu bukan dari kalangan politisi, karena ada yang begitu. Jadi Buya seorang negarawan, tapi Buya tidak ada tapi Buya bukan politisi, ya kan? Walaupun paham politik juga. Paham politik, ya. Buya seorang negarawan, bukan seorang politisi, tapi paham A sampai Z-nya politik, permainan politik dan sebagainya. Nah, seorang negarawan akan lebih melihat iklim demokrasi ini sebagai alat untuk bisa merefleksikan kehidupan masyarakat dalam kehidupan pemerintahan. Eksekutif itu. Teman-teman, menarik yang disampaikan oleh Bang Nasrullah tentang politisi dan negarawan. Buya Syafi'i Ma'arif adalah seorang negarawan sejati. Dan karena itu, Buya Syafi'i Ma'arif paham betul bagaimana politisi dan bagaimana juga
politik itu sendiri. Sementara kalau hanya politisi, ia belum tentu menjadi negarawan. Maka teman-teman semua, disitulah pentingnya seperti kata Buya Syafi'i Ma'arif, supaya politisi sudi untuk naik kelas menjadi seorang negarawan. Karena sesungguhnya politik dan negara, politisi dan negarawan itu ibarat sekeping mata uang yang bisa dijelaskan masing-masing di sisinya, tetapi tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Jumpa lagi di Serambi Buya Syafi'i pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.